Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada persodipan pertanyaan, pertonggoan ataupun ibadah rumah tangga yang diambil dari nats firman Tuhan Mazmur 72 ayat 1-11, di mana nats ini menjadi epistel pada Minggu Palmarum tanggal 24 Maret 2024 dengan tema Lihatlah Rajamu datang kepadamu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan nats firman ini. Mari kita mendengarkannya. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesejahteraan rakyat sangat bergantung kepada pemimpinnya. Dalam sistem kerajaan, raja yang bijaksana akan membawa kebaikan dan kemakmuran bagi rakyat. Raja yang jahat akan membuat rakyatnya menderita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian Mazmur ini merupakan nyanyian yang berisi permohonan bagi raja. Syair Mazmur ini disadur oleh Salomo dari doa pengharapan Daud baginya sebagai penerus dinasti kerajaan Daud. Di dalam Mazmur ini Daud memaparkan kepada Salomo gambaran yang ideal tentang hubungan antara pemerintah, Tuhan dan rakyatnya. Dan melalui Mazmur ini Daud mengajak rakyatnya untuk mendoakan Salomo agar menggunakan kuasa yang diterimanya dari Tuhan bukan demi keuntungannya sendiri, namun sebaliknya bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Setidaknya saudara-saudara ada 3 hal penting yang menjadi permohonan Daud yang disampaikan kepada Allah. Yaitu yang pertama, pemazmur atau Daud memohon agar Tuhan mengaruniakan kebenaran dan keadilan kepada raja dalam memerintah. Yang bisa kita lihat dalam ayat 1-4. Dengan keadilan yang dari Allah, ia akan dimampukan untuk menyatakan kebenaran dengan meremukkan para pemeras dan menegakkan keadilan dengan menolong orang-orang miskin dan rakyat yang tertindas. Kemudian yang kedua, saudara, pemazmur atau Daud memohon agar raja memiliki belas kasihan kepada rakyatnya yang miskin dan tertindas, sehingga memperoleh berkat yang berkelanjutan. Adapun perwujudan dari berkat itu adalah dengan umur panjang dan kebijaksanaan, serta adanya damai sejahtera dan kemakmuran dalam masa pemerintahannya. Yang dapat kita perhatikan dalam ayat 5-7. Kemudian yang ketiga, saudara, pemazmur atau Daud berdoa agar raja memperoleh pemerintahan yang berjaya dan tiada terbatas atau kekal. Seorang pemimpin yang baik yang memimpin dengan penuh hikmat dan bijaksana akan memberikan pengaruh kepada kerajaan-kerajaan lainnya. Para raja dari kerajaan-kerajaan lainnya akan takluk dan sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya karena penyertaan Allah. Hal ini dapat kita perhatikan dalam ayat 8-11. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Dalam doa pengharapan pemazmur ini merujuk kepada gambaran mengenai seorang raja yang ideal, yang diharapkan terjadi pada dinasti kerajaan Daud. Maka Daud mendoakan Salomo anaknya agar menggunakan kuasa yang diterimanya dari Tuhan, bukan demi keuntungannya sendiri, namun sebaliknya, bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Namun saudara, sejalan dengan perkembangan sejarah Israel, raja-raja keturunan Daud tidak memenuhi harapan bangsanya. Terutama mereka tidak mementingkan si lemah serta tidak berkeadilan, sebagaimana mereka ditugaskan oleh Allah. Di mana oleh karena perbuatan ini, bangsa Israel berkali-kali jatuh ke dalam tangan raja-raja dan penguasa asing yang lalim, yang membuat lembaga kerajaan Israel itu hilang dan hancur. Namun meski demikian, Israel tetap mengharapkan sosok raja yang seperti digambarkan dalam Mazmur ini. Sehingga Mazmur ini kemudian hari digunakan sebagai doa pengharapan akan kedatangan Mesias sebagai Raja Israel yang sejati, yang masa pemerintahannya dilukiskan sebagai masa keadilan, kejujuran, damai, dan kemakmuran berlimpah serta kesejahteraan umatnya terpenuhi. Semua pengharapan Mesiani itu nyata dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Mesias sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam diri Yesus, Allah memberikan Raja adil yang diharapkan umatnya. Tetapi cara ia mewujudkan kerajaan itu begitu baru, sehingga kita pun baru mulai memahami artinya. Orang lemah diberikannya hak sebagai anak-anak Allah. Pemeras yang menyalahgunakan kedudukannya seperti tukang bea cukai di bidang ekonomi, para Farisi dan ahli Taurat di bidang agama dan kebudayaan dipermalukannya sedemikian rupa sehingga mereka berubah dan mencari kehendak Allah dengan mengikuti Yesus atau melawan kehendak Allah dan membuka hidup kekal bagi sekalian orang yang percaya akan Dia. Ia mengorbankan dirinya dan menjadi berkat melimpah untuk seluruh umat manusia. Ia menjalankan kehendak Allah sampai genap dan diberikan nama di atas segala nama padanya. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut, mari kita respon, mari kita eluk-elukkan Yesus dalam pribadi kita masing-masing. Bukan hanya sampai di situ saja, kita terus berdiam bersamanya dan tidak mau keluar dari cinta kasih-Nya yang mampu memberikan ketenangan, kedamaian, keteduhan setiap saat. Dan inilah yang menjadi perenungan kita pada Minggu Palmarun kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman yang telah mengingatkan kami tentang bagaimana kami seharusnya mengeluk-elukkan Tuhan Yesus dalam diri kami, di mana Yesuslah yang menjadi pengharapan kami, yang menjadi wujud mesianik yang selalu diharapkan oleh setiap orang. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah kami sungguh-sungguh merespon apa yang telah Engkau berikan melalui pribadi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Dan inilah doa kami, pengharapan kami. Kami sadar kami tidak mampu lepas dari segala dosa kami tanpa pengampunan-Mu. Oleh karena itu ampuni kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.